Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi la rabba siwahu wa la ma'buda ghairuh. Nahmaduhu ala na'amaihi wa alaihi fi ardihi wa samaihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ba'du, fayaqulu Allah subhanahu wa ta'ala: a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik wa arsalnaka lin-nasi rasula wa kafa billahi syahida. Shadaqallahul azim. Segala puji beserta syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai dengan Ramadan subuh ini yang ke-15. Kasih sayang Allah sedikit pun tidak Allah kurangi, sehingga dapatlah kita melaksanakan berbagai macam aneka ragam ibadah selama 15 Ramadan yang sudah kita lalui. Salawat dan salam kepada Nabi tercinta, Nabi terkasih, Nabi tersayang, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di tengah hiruk pikuk dahsyatnya kiamat, panasnya padang mahsyar, satu-satunya harapan pertolongan yang kita nantikan adalah pertolongan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui syafaatnya. Semoga kita-kitalah orangnya yang akan mendapatkan syafaat itu. Jamaah salat fardu subuh rahimakumullah, di muqaddimah tadi saya membaca surah An-Nisa ayat 79. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asabaka min hasanatin faminallah. Pengemantang yang katanya peroleh atih nama kebaikan, maka nyan adalah dari Allah. Pengemantang sesuatu yang membahagiakan kita, menyenangkan kita, dan itu halal, datangnya dari Allah. Raya maupun ubud, le maupun did, atih nama kebaikan, sadarilah itu datangnya dari Allah. Maka ayatnya menyadarkan tanyo agar udipnya bek angkuh bek sombong, bek karena ka berhasil, ka sukses, tua kepada yang menitipkan kesuksesan. Wate ka merepok jabatan, katua kepada yang titip jabatan. Segalam terpilih
memperkenalkan diri. Setelah terpilih, melarikan diri, nyentuwa kepada yang titip. Maka segala kebaikan yang kita dapati itu datangnya dari Allah. Pada dasarnya kita hadir ke dunia ini tidak bawa apapun. Kita datang ke dunia ini miskin, tidak punya apa-apa. Hari ini sudah punya apa-apa, itu adalah barang titipan Allah. Maka sering terjadi di tengah masyarakat, bila ditanya orang, kita angkuh menjawab milik kita, melupakan kepada yang menitip kepada kita. Contoh, waktu tanya yang liurung nyo sepo rumah, dengan bagah tak jawab rumah long. Nyo sepo motor lun. Nyo sepo Honda lun. Nyo sepo lako lun. Dengan bagah tak jawab. Sebetulnya jawaban yang sangat-sangat baik menyangkut akidah kita adalah jawaban mendahului menyebut yang menitip, baru kita katakan milik kita. Tak jawab ile yang jokso, yang titip siapa, baru kita katakan atralun. Seharusnya begitu jawaban. Contoh lah, nyawa separuh alhamdulillah rumah lun. Sebut dulu yang menitip Allah, baru atralun. Nyawa separuh motor, alhamdulillah motor lun. Nyawa separuh Honda, alhamdulillah Honda lun. Nyo sepo lako, alhamdulillah nyo lako lun. Nyo sepo inam, alhamdulillah inang lun. Pakan sedih na, menyesal pun. Sebut Allah dulu, baru menyusul yang lain. Memang bak terpegah mangat, waktu ada pebut tak payah pak. Cepat sekali lidah ini silap ya. Nyohan patih dia tertawa, aci coba tes di antara kita. Nangan tanya dengan Honda tanya ngaju. Sepo Honda ya. Acin kalian pun jawab. Honda long lah. Lun menancit pernah tes lego. Kejadian ji di Kota Alam. Di Masjid TNI AD. Ini juga saya sampaikan. Begitu saya pulang dites, Ustaz Umar yang tempo kendaraan long itu oleh imamnya menolong ceramah nak pegang alhamdulillah. Lam ceramah nak pegang alhamdulillah ada long. Mandram pun tu tayo. Ya Allah kamati ke salah pegang. Nah, inilah bak tak pegah gampang, bak tak bubuk apa ya? Orang yang menjawab bahwa alhamdulillah ini milik saya, ini pertanda bahwa dia sadar yang kita miliki adalah titipan Allah sebentar. Ma asabaka min hasanatin faminallah. Apa saja yang kamu peroleh itu datangnya dari Allah atas nama kebaikan. Min hasanatin. Di dalam hadis qudsi Allah berfirman, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kullukum arin, kalian semua telanjang. Kita lahir ke dunia ini, keluar dari rahim sang ibunda kita, tidak bawa baju kebesaran. Jangankan satu setel pakaian, sehelai benang pun kita tidak bawa. Telanjang bulat. Hari ini sudah ada baju kebesaran. Yang dewan baju kebesaran dewannya, yang hakim baju kebesaran hakimnya.
Pak polisi baju kebesaran polisinya, Pak tentara baju kebesaran tentaranya, Ustadz baju kebesaran ustadznya. Itu adalah titipan Allah yang waktu kita datang tidak bawa baju kebesaran itu, dan semua kita satu persatu akan kita buka baju kebesaran kita dan akan kembali kepada Allah satu jenis pakaian bernama pakaian kain kafan. Tajak gasin tawo ija putih gebalut badan tanyo kain kafan. Mau apapun besar pangkatnya, tetap kita balik kepada Allah dengan kain kafan. Kalian semua telanjang. Siapa yang tidak telanjang? Illa man kasautuhu. Yang tidak telanjang adalah orang yang aku beri pakaian. Fastaksuni, maka mintalah pakaian kepadaku. Aksukum, aku beri kalian pakaian. Jadi bajanya tak lakai ba Allah. Jangan minta kepada makhluk, minta kepada Allah. Segala yang kita dapati, apa maunya kita, bermohonlah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kullukum ja'i'un, kalian semua lapar. Kita datang ke dunia ini tidak bawa sekarung beras, yang kita bawa diri kita sendiri. Sebutir padi pun tidak kita bawa ketika lahir kita ke dunia ini. Uronyo madum rumah lam tem nabru putem ini apa ikun tem sama imerdu kampung long tem. Semua kita dalam tem. Harupa tem Indonesia. Ada beras semua, tidak ada satu rumah pun yang tidak beras, tidak ada beras. Semua kita ada makanan di rumah. Yang ketika kita datang tidak bawa apa-apa, semua sudah kita miliki. Kalian datang kemari lapar, illa man at'amtuhu, yang tidak lapar adalah orang yang aku berikan makan. Fastat'imuni, maka mintalah makan kepadaku. Ut'imkum, aku beri kalian makan. Bajai Allah jo, makanan Allah jo. Hari ini semua sudah kita miliki. Rumah bebe gedung siapa? Lam garasi na pet-pet bah motor siapa? Honda sejumlah penduduk dalam rumah itu. Kendaraan kita Pak. Napeng bak bank deposito. Tanah mansabahnya. Apalagi kurang kita. Semua ini adalah titipan Allah. Sehingga kita tidak sombong, tidak angkuh. Perbanyaklah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah cabut nanti, kita sadar dari Allah datang kepada Allah kembali. Ciri-ciri orang yang bertakwa, idza asabahu syai'un 'azimun minad dunya, jika ditimpa musibah besar, musibah besar daripada dunia, yarahu wabalan, memandangnya sebuah hukum karma, memandangnya biasa Pak. Musibah yang kita terima ini, harta kita diambil balik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang Allah titipkan biasa, itu sifat orang bertakwa. Tidak stres, hana gadah ingat, hana gadah hakai, tetap terjaga akidah. Sebesar apapun musibah menimpanya yang sifatnya duniawi, itu tanda orang bertakwa. Tapi ketika ada orang yang ketika ditimpa musibah dia nggak bisa menenangkan diri,
gadah hakai sehingga berburuk sangka kepada Allah, rusak akidahnya, maka ini bukan orang bertakwa. Titung rumah sedih tapi hana stres, gadah kendaraan sedih tapi hana stres, gadah silap biasa. Nyo kadang-kadang gadah silap bengehkan ke pancuri pak, ke masjid. Nyo masjidnya kaduaga semayang kepuasaan, semayang tarawih no, 2 pasang gadah silap masjidnya. Mate ke hau ja'li yang bagian ke pak ke masjid pancuri kamera tidak bisa nerima hilang sandal, stres, bukan orang bertakwa. Maulud yang kau ikut lung 2 pasang ada silap pak, daerah timur dipasang, barat dipasang, nggak ada silap. Long tayang panitia silap long hau. Ibalik dia maklum pan berdua. Ramadeh kaya jawab agak-agak pan berdua. Ina ke berdua minta. Habis tawaf di Johga Masjid nama rupa. Alih pakan diincar silap ringkuhum. Leh nak tinggal minta hum minta kalan dek pak. Silap gadah stres, bukan orang bertakwa. Kalau musibah duniawi, idza asabahu syai'un qalilun minad din, sebaliknya, idza asabahu syai'un qalilun minad din ightam dzalik. Jika menimpanya sesuatu musibah kecil tapi minat din dalam urusan agama, daripada urusan agama, ightam dzalik, maka bersedihlah pada yang demikian itu. Jadi musibah dunia takhem, musibah agama tamu yang urung bertakwa. Tah musibah agama, ya Allah pakan lun beklam hanal lung baca Quran, sedih. Ya Allah kenapa saya tidak solat tahajud semalam, sedih. Ya Allah nalung bapeng tapi lewat celeng pakah naruh kuculok peng, sedih. Kan beruntung, alhamdulillah untung hana kuculok peng dalam celeng beklam. Ada mau kuculok kah hana kuwau, untung. Orang yang bertakwa lewat celeng tua kuculok sedih. Kan malah tatuk mata pura-pura meratip bek lemah celeng. Ini cerita tempat lain, cerita tempat lain, cerita ji, kejadian ji Inong. Lewat celeng pura-pura meratip. Subhanallah, 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 subhanallah. Begitu lewat celeng, alhamdulillah dah lewat, alhamdulillah dah lewat. Yang gekun create juit pada so yang create baga. Amin ya Allah, amin, amin. Ya. Bapak Ibu, jadi musibah dunia tersenyum, musibah agama menangis. Itu tanda orang bertakwa. Jadi ketika Allah ambil kembali apa yang Allah titip, tidak bersedih, malah dia berdoa lagi, Pak. Bapak-bapak sekalian dan ibu yang berbahagia, ketika ditimpa musibah ada doa minta ganti yang terbaik dari Allah. Yang doa itu Nabi ajarkan kepada Ummu Salamah sebelum meninggal suaminya. Ummu Salamah kan indang Nabi, seorang janda. Tatkala suaminya mau meninggal dititipkan doa oleh Rasulullah. Apa doanya? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirni fi musibati wa khlufli khairam minha. Itu doa yang diajarkan Rasulullah kepada Ummu Salamah. Inna lillahi, sesungguhnya dari Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan sesungguhnya kepada Allah kita akan kembali. Ya Allah, berikanlah ganjaran kepadaku dalam musibahku, wakhlufli,
berikan ganti kepadaku khairam minha, lebih baik daripadanya. Jadi ketika kita ditimpa musibah, baca doa ini. Tidak cukup dengan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, enggak cukup, tambah lagi Pak. Ujungnya Allahumma ajirni fi musibati wa khlufli khairam minha. Ya Allah, nebalah kelun fahala dalam musibahnya dan neberi ganto yang lebih god daripadanya. Jadi ketika Ummu Salamah mau meninggal suaminya, dibaca doa ini, Allah gantikan kepada Ummu Salamah suami yang lebih baik daripada suami yang awal, dapat menikah dengan Rasulullah. Tapi jangan dimaknakan gantinya itu suami. Lun khawatir dong. Kamu lain baca lehnya. Bapak baca cit, ibu baca cit. Ya Allah, kasibnya ya Allah, nyoje ya Allah, negantau lain yang lebih banyak ya Allah. Biar awak tak baca. Dan tidak harus gantinya itu. Boleh dalam makna gantilah kebahagiaan yang lebih bahagia daripada yang sudah bahagia. Nah, ini segala titipan Allah orang bertakwa. Bila Allah ambil, dia berhadapan dengan rasa gembira, tersenyum, tidak sampai memburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa saja yang kamu peroleh datangnya dari Allah. Sambungnya, wa ma asabaka min sayyi'atin, dan apa saja yang kamu peroleh daripada keburukan, sayyi'at, famin nafsik, maka itu adalah dari dirimu sendiri. Atih nama God truk dari Allah, atih nama hana God nyana kesalahan dari dro ke dro Pak. Pakan udip lung hana bahagia, pakan keluarga lun sabila musibah. Kenapa hidup saya tidak pernah menyenangkan? Jawabannya, ada kesalahan apa yang kita buat sehingga menyebabkan Allah murka kepada kita. Jadi na yang salah yang tak berbuat. Long tengku hantang buat salah, enggak mungkin. Kullu bani Adam khata', setiap anak-anak Adam bersalah. Wa khairul khata'ina at-tawwabun, dan sebaik-baik orang bersalah bertaubat. Jadi menyona sesuatu dalam udip nyohana bahagia, berarti koreksilah diri kita, kesalahan apa yang kita buat. Kadang-kadang tanya habis wate dan minta salah gop, padahal salah draw lepas le Pak. Kita sibuk cari aib orang, diri sendiri penuh aib, kita enggak sadar. Coba Pak dah kalan wate tatinya gop. Tatinya gop paduk ne. Sinu tatinya gop. Coba lihat di bawah. Berapa dia yang ditunjuk kita? Oi, paduk. Kan put le. Sinuknya hana jelas hoi dah jauh. Macam ni kan lah Pak? Kah apa ke? Manyo sinuk hoi je. Hana mahu. Mau belak orang ni. Ini abu-abu. Ini jelas kita mengatakan untuk orang. Satu cuma. Tapi tiga untuk kita sendiri. Artinya janganlah engkau sibuk cari aib orang. Aibmu sendiri penuh noda dan dosa dalam tubuh kita. Itanya sabit merasa draw teglih yang kutau sigok kun lom nyol kemah ba menyau kala muka kah menyolong kala nyol kemah baik tersinggung ukala menyau kala muka kah sang ukalan hi sang neraka tamang dah ngok kata fonis tanya tamang neraka hana sombong lah lung insyaallah lah ujaga limang bohote semaya menyelungkan lung sang syurga lagi menyogok neraka yang syurga.
Kenapa cuma yang nampak aib orang, aib sendiri nggak pernah nampak? Kita banyak salah, kita ada dosa, sehingga kesalahan dan dosa yang kita buat menyebabkan Allah murka. Maka pakan tanya udipnya lam keburukan, musibah min nafsik, itu dari dirimu sendiri. Allah sudah menciptakan kita baik. Di alam ruh kita sudah berada. Alastu birabbikum, bukankah saya ini Tuhanmu? Di alam ruh kita jawab, bala syahidna, iya kami bersaksi engkau Tuhan kami. Tapi begitu diturunkan ke dunia ini, kita lupa dengan janji yang pernah kita ucapkan. Maka hidup kita ini di dunia selalu dihantui oleh berbagai masalah, karena kita salah sendiri mengingkari janji yang pernah kita ucapkan. Jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah menawarkan solusi. Allah beri jalan keluar. Bila hidup kita dalam masalah, ada dua solusinya, Pak. Allah sampaikan dalam Al-Quran surah Al-Anfal ayat 33. Maka Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim, supaya hidup kita tidak diberikan musibah oleh Allah, tidak dihukum oleh Allah. Maka Allahu liyu'adzibahum, Allah tidak menghukum mereka, wa anta fihim, selama engkau Muhammad hidup di tengah-tengah mereka. Jadi kunci supaya baik geputren bala li Allah gampung tanya Pak, menyerta harap Nabi Muhammad beliau tidak mungkin hidup lagi, tapi maksudnya adalah hidupkanlah ajaran Nabi Muhammad di kampung kita, hidupkanlah agama di kampung kita, insya Allah Allah gepejauh daripada hukumannya. Itu solusinya Pak. Supaya udip tanya bahagia, maka tente tapi udiplah ajaran-ajaran Allah dan Rasulnya dalam kehidupan kita. Menyegepegah dalam Al-Quran, wa anta fihim, selama engkau Muhammad di tengah mereka, bala hang geputren. Masa Rasulullah masih hidup di tengah negeri Mekah. Contoh, tokoh-tokoh kafir Quraisy mengadu kepada Abdul Muttalib, ya Abdul Muttalib, katrep hana ujin, ternak mati, tanah kado, tolong berikan solusinya wahai Abdul Muttalib, bagaimana jalan keluar biar hujan turun. Langsung Abdul Muttalib mengambil tindakan, gecok cucok bernama Muhammad dikeluarkan dari rumah, disandarkan di dinding Ka'bah. Gecok Rasulullah gepedua bak bineh Ka'bah. Tak lama kemudian awan gelap dari kejauhan datang mendekati negeri Mekah. Mubura itu hujan, hujannya pun deras. Kenapa Allah kirim rahmat, Allah jauhkan bala? Ada sosok bernama Muhammad dikeluarkan oleh Abdul Muttalib, disandarkan di pintu Ka'bah. Selama Muhammad hidup di tengah mereka, musibah jauh. Maka menyeperle katanya jauh musibah lam keluarga, lam kampung, hidupkanlah ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena sosok beliau, fisik beliau telah kembali kepada Allah. Itu solusi. Solusi yang kedua, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun, dan Allah tidak akan menghukum mereka selama mereka beristighfar. Wa hum yastaghfirun. Maka istighfar yang kita keluarkan di bibir kita itu sebetulnya adalah solusi menjauhkan bala. Ulama mengatakan bahwa orang yang suka beristighfar, maka sesungguhnya orang ini disayang oleh Allah agar dihapuskan dosanya. Jadi menyonggetanya nak apa dosa, lidah bergerak beristighfar, berarti Allah masih sayang kepada kita untuk diampuni dosa. Cuma astagfirullah haji betul-betul astagfirullah. Kadang-kadang astagfirullah tanya tak nonton bak TV artis-artis kun. Acin dengar artis kun ni baik kun astagfirullah. Nak tahu dengar? Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Nian model.
Nyan ke ampun kita mahlum. Astaghfirullahal azim. Itanya kadang-kadang malay kita baca huruf Arab takut berubah tu. Lung kalian kadang-kadang MC waktu baca mukaddimah nya MC anak kota anak ABG anak baru gila. Nya waktu baca MC lung kalian lagi bahasa Indonesia. Alhamdulillah alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Nyan. I dengar awak Arab nyan pu bahasa Arab bahasa Indonesia le. Astaghfirullahal azim. Allah akan pindahkan bala di tengah-tengah kampung kita, Pak. Dua solusinya. Pertama adalah hidupkan agama di kampung kita, dan yang kedua adalah beristighfar. Allah akan menjauhkan dari segala ujian, musibah, hidup kita menjadi bahagia. Kalaupun ditimpa musibah, Allah pasti memberikan ketenangan batin, mampu kita hadapi musibah itu. Jamaah sekalian yang berbahagia, inilah bulan yang penuh agung, bulan yang penuh berkah, fase maghfirah, mohon ampun kita kepada Allah. Hidupkanlah suasana agama di tengah Ramadan ini. Pasca Ramadan Allah akan memberikan kita menjadi hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu saja beberapa pesan dari Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 79, surah Al-Anfal ayat 33. Bila ada kesalahan dalam terjemah, bila ada kesalahan dalam membaca ayat, mohon untuk diperbanyak maaf, dan kepada Allah kita bermohon ampun. Akhirul kalam, terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.